Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita para habaib, penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada guru kita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, ada guru kita yang ganteng juga, yang bercahaya, datang dari umroh, setelah itu ke Palu, setelah itu ke Balikpapan lagi. Alhamdulillah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada Al-Habib Agil, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus Masjid Nidaul Khair, ada Labah Badruddin, dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi sudah dibukakan oleh Habibmu, jadi mengingat-ingat apa ayat depannya, ternyata ingat. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang mempunyai nafas, setiap yang mempunyai jiwa, itu pasti merasakan yang namanya kematian. Tidak ada seseorang hamba atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati proses kematian untuk menuju ke negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui kematian itu pasti akan datang, kematian itu hal yang gaib, yang tidak terlihat tapi yang selalu mengejar kita. Kadang-kadang kita ini lupa bahwasanya hidup di dunia ini seakan-akan panjang, tidak melalui dengan kematian. Makanya ada sampai terdengar orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua mati. Tidak ada yang tidak mati. Mengetahui hal tersebut berarti ada yang harus kita persiapkan. Kalau sudah kematian, berarti di dunia ini bukanlah kita tempat selama-lamanya. Dunia kama hiya lil maghar wa inna ma hiya lil mamar. Fafkir wa am'in fin nadar wa la takun kasaimah. Dunia yang kita tempati sekarang, yang kita nikmati sekarang, itu adalah hanya tempat kita lewat, bukan tempat kita untuk bertempat tinggal. Fafkir wa am'in fin nadar. Maka pikirkanlah dengan betul-betul bagaimana kita melakukan hal yang terbaik ketika di dunia. Bagaimana kita membekali hidup kita ketika di dunia. Semua sudah mengetahui, bukan kekayaan atau harta yang kita kumpulkan sebagai bekal untuk di akhirat, bukan juga pangkat, bukan juga jabatan, tapi bekal kita yang harus kita persiapkan adalah amal soleh. Perbuatan amal soleh pun harus dibarengi dengan ilmu. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu, sia-sia juga amal soleh yang kita lakukan.
Mengetahui itu semua, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut setelah kita diingatkan dengan kematian. Allah memberikan kepada kita hakikat orang yang beruntung itu apa sih? Hakikatnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dibebaskan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, neraka bagi orang-orang yang lalai atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, surga bagi orang-orang yang dia melakukan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua pilihan tersebut tidak ada yang lain ketika kita meninggal, imma jannah wa imma nar. Antara dua aja, tidak ada yang nomor tiga, tengah-tengahnya aja, di luar surga atau di luar neraka, tidak ada. Atau di kebunnya aja duduk, atau di kafenya surga, apa di luar surga, tidak ada, tidak ada. Dua aja, hanya dua. Kalau tidak surga, neraka. Tidak ada pilihan yang lain. Makanya Allah selalu memberi pilihan kepada kita. Kita sebagai orang yang berakal, pilih yang mana yang terbaik untuk kita. Tidak ada seseorang itu mau pengen masuk neraka itu, tidak ada. Individu kita semua mengatakan, tanya diri kita masing-masing, siapa yang mau masuk neraka? Jawabannya serentak tidak ada. Tapi kalau ditanya siapa yang pengen masuk surga, semua pengen masuk surga. Tapi surga adalah, kalau mau diketahui, surga itu murah, neraka itu mahal. Lo enggak kebalik ke Ustaz? Enggak. Surga itu murah, neraka itu mahal. Kenapa mahal? Ketika kita mau menjalani perbuatan-perbuatan neraka yang akan dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, seperti zina. Zina mahal, harus bayar dulu. Dugem, tidak ada dugem yang gratis. Alkohol, minum khamar, minum minuman keras, tidak ada yang gratis. Mahal, semua dibayar. Tapi kalau surga itu murah, banyak yang gratis tapi tidak mau yang ngerjakan. Sholat gratis, ada orang datang ke masjid dimintai uang, tidak ada. Majelis ta'lim gratis, semua amal ibadah gratis, mudah. Tapi orang menganggapnya itu adalah sesuatu yang mahal. Dan alangkah jeleknya orang-orang banyak memilih sesuatu yang mahal tersebut daripada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kalau sudah diri kita dalam keadaan berdosa bahwasanya kita ini tidak bakalan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Memang Allah dalam segala hal dosa tidak senang Allah Subhanahu wa taala dengan dosa. Tapi bukan berarti Allah tidak senang atau benci dengan si pendosa. Bukan berarti Allah benci dengan pendosa, bahkan Allah lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kadang kita aja yang lalai, kadang kita aja yang kurang peka. Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi jangan sampai berpikir, oh aku banyak sudah berbuat dosa, ngapain sholat, ngapain pengajian, dosaku sudah banyak. Nah, Allah paling senang, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syafaati di ahli al-kabair min ummati. Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertolonganku, syafaatku kelak di hari kiamat, di hari pertolongan yang tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada pertolongan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang pendosa. Bahkan lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian
kepada orang yang pendosa untuk menolong orang-orang tersebut. Sampai malaikat pun heran ketika di neraka Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk untuk mencari umatnya, diambil umatnya untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, ya Rasulullah, coba satu aja dari umatmu izinkan untuk dia menetap di neraka ini. Kata Rasulullah SAW, tidak mau. Aku tidak mau salah satu siapapun dari umatku tertinggal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ayat turun, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni la arda wahidun min ummati dakhalan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami akan memberikan kepada engkau apa yang kau ridhai wahai Muhammad, wahai kekasihku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi Muhammad, aku tidak ridha wahai Allah salah satu daripada umatku masuk dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung, yang dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.